Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Marsha Devana. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nah, hari ini kembali lagi di topik Unsolved Mystery. Hari ini aku akan membahas mengenai kasus misteri hilangnya Janet De Palma, seorang perempuan atau gadis berumur 16 tahun yang berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Kejadian ini bermula pada tahun 1972 ketika Janet dilaporkan hilang pada umur ke-16 tahun. Nah, sebenarnya kematian ataupun kasus hilangnya Janet De Palma ini tuh mengandung sedikit kisah horor atau misteri dan juga sedikit cerita mistis karena jasadnya ini sempat tidak bisa ditemukan. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata ketika ditemukan, jasad dari Janet De Palma ini ditemukan oleh seekor anjing. Nah, sampai saat ini sebenarnya kasus kematian dari Janet De Palma ini tidak bisa diketahui kepastiannya penyebab dari kematiannya itu sebenarnya apa. Namun, beredar rumor kalau sebenarnya kematian Janet De Palma ini salah satunya itu adalah karena ia diduga menjadi tumbal ataupun persembahan untuk sekte sesat. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, sebelum masuk ke kronologi kejadian hilangnya Janet De Palma, mungkin kita bahas dulu sedikit informasi mengenai Janet De Palma. Nah, Janet De Palma ini dia lahir pada tanggal 3 Agustus 1956. Janet tumbuh di keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke atas dan ia itu tinggal di kota Springfield di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, keluarga De Palma ini termasuk keluarga yang taat beragama. Di rumah Janet De Palma, ia tuh tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga satu saudara perempuannya. Jadi sebenarnya saudara perempuan ini adalah adik perempuannya ya. Nah, kita masuk ke kasus Janet De Palma. Kasus misteri kematian dari Janet De Palma ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 1972, di mana tanggal ini tepat 4 hari setelah tanggal ulang tahun dari Janet De Palma. Nah, di tanggal 17 Agustus pada hari itu, Janet tuh ngomong ke mamanya kalau ia akan naik kereta ke rumah temannya. Namun, malam sudah tiba dan Janet itu nggak balik ke rumah, nggak pulang-pulang. Akhirnya mamanya ini khawatir kan, jadi mamanya ini langsung ke rumah temannya bermaksud untuk menjemput si Janet De Palma. Namun anehnya adalah, menurut temannya, Janet itu nggak pernah sampai di rumahnya sama sekali. Nah, karena merasa khawatir, akhirnya kedua orang tua Janet De Palma ini memutuskan untuk langsung melaporkan ke polisi. Hal ini karena menurut kedua orang tuanya, Janet tuh nggak pernah yang namanya pulang sampai larut malam, apalagi kalau mau pulang larut malam, dia bahkan sampai nggak ngabarin ke mamanya. Nah, jadi sebenarnya ini udah mulai mencurigakan karena khawatir akhirnya yang tadi mamanya itu langsung lapor ke pihak kepolisian. Nah, tim kepolisian pun mulai melakukan pencarian. Nah, pencariannya itu pertama kali itu awalnya dilakukan dengan cara menanyai beberapa saksi mata dan warga-warga di sekitar Springfield. Namun, pemeriksaan seperti ini akhirnya pun tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 19 September 1972, tepatnya 6 minggu setelah tanggal di mana Janet hilang, jasad dari Janet ini pun ditemukan. Nah, tapi nih guys, sebenarnya jasad Janet yang ditemukan ini bukan merupakan jasad yang dalam keadaan lengkap atau utuh. Karena sebenarnya penemuan jasad Janet pertama kali ini malah sebenarnya ditemukan oleh seekor anjing peliharaan yang membawa pulang potongan lengan bawah manusia yang sebenarnya sudah mulai membusuk. Jadi si anjing ini membawa potongan lengan bawah manusia yang sudah membusuk ini ke pemiliknya, dan pemilik dari anjing itu sangat kaget ketika ia menerima atau mendapati anjingnya ini membawa pulang potongan lengan manusia. Ya bayangin ya guys, kalau kalian punya peliharaan, terus tiba-tiba peliharaan kalian datang ke rumah dan bawain sebongkah ataupun sepotong jasad manusia, itu pasti ngeri banget ya, ngagetin banget. Nah, karena kaget, akhirnya majikan dari anjing ini pun langsung melaporkan penemuan jasad oleh anjing tersebut ke polisi. Nah, akhirnya polisi pun mulai melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengikuti anjing tersebut nih. Jadi ceritanya anjing tersebut suka bermain di daerah hutan, dan akhirnya pun polisi mengikuti jejak anjing tersebut. Nah, selama melakukan penelusuran di hutan nih, polisi juga menemukan ada tanda panah yang digambarkan di batang pohon yang seakan-akan tanda panah tersebut tuh sedang menunjukkan ke arah suatu tempat. Nah, jadi polisi mengikuti tanda panah tersebut dan kagetnya mereka menemukan jasad Janet De Palma
di atas tebing atau bukit di hutan tersebut. Bukit tempat ditemukannya Janet ternyata adalah bukit yang terkenal sangat angker yang bernama Bukit Hodel atau yang biasanya dikenal dengan sebutan The Devil's Teeth atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gigi ataupun taring iblis. Nah, jadi yang membuat bukit tersebut terkesan angker adalah karena bukit tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan mistis. Nah, ketika jasad Janet ditemukan, jasad Janet itu sedang berada dalam kondisi terlungkup dan sudah membusuk. Kemudian, jasad dari Janet De Palma ini juga sudah ditemukan dalam keadaan yang tidak utuh atau tidak lengkap. Namun, jasadnya ini masih berpakaian. Kemudian di sekitar jasad Janet ini juga ditemukan beberapa benda aneh yang diduga merupakan alat atau benda untuk melakukan ritual satanik atau aliran sesat. Nah, benda-benda anehnya itu maksudnya seperti apa? Benda aneh yang dimaksud itu adalah benda-benda yang digantung di pohon-pohon sekitar jasad J. Nah, benda-benda ini seperti sisa-sisa hewan mati. Nah, selain itu, di sekitar jasad J juga ditemukan potongan-potongan kayu yang disusun seperti bentuk salib. Nah, mungkin untuk ilustrasinya seperti gambar di sini ya. Jadi kalau kalian lihat nih, nah jadi jasad J itu ada di tengah, kemudian di sekitar badannya itu dikelilingi tanda-tanda salib yang disusun dari batang-batang kayu. Kemudian jasad J ini juga ditempatkan di sebuah tempat yang disusun menyerupai altar persembahan dengan susunan batu berbentuk pentagram. Kalian tahu kan ya bentuk pentagram? Bentuk pentagram itu identik dengan bintang ataupun lambang bintang satanik. Nah, selain itu jasad J itu juga ditemukan dalam posisi terlungkup menghadap sebuah salib besar. Nah, ketika jasad J ditemukan, seketika itu juga polisi langsung mengamankan jasad J untuk dilakukan otopsi. Nah, hasil otopsi ini sebenarnya lumayan mengejutkan pihak kepolisian karena dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya bekas luka, bekas patah tulang, bekas tusukan, ataupun bekas luka tembak. Nah, sebenarnya polisi ini mencurigai kalau sebenarnya Janet ini mati karena dicekik. Walaupun sebenarnya nggak ada juga tanda-tanda kalau Janet itu dicekik. Nah, yang lebih menariknya itu adalah hasil dari cek laboratorium menunjukkan kalau di badan atau di tubuh Janet ada kadar timbal yang cukup tinggi. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih, timbal ataupun zat timbal itu adalah zat kimia yang memiliki kandungan logam yang bersifat racun bagi tubuh manusia, yang dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti gangguan tulang, gangguan sistemik, penurunan berat badan yang cukup drastik, dan gangguan sistem syaraf. Nah, keracunan timbal ini bisa disebabkan jika seseorang itu terlalu lama menghirup udara yang mengandung timbal, seperti menghirup asam pembakaran keramik yang berbahan timbal dan meminum air yang terkontaminasi dengan timbal. Nah, tapi guys, polisi lagi-lagi tidak menemukan adanya kandungan zat timbal di sekitar jasad Janet ditemukan. Nah, karena kurangnya petunjuk, akhirnya polisi menetapkan kasus kematian Janet ini sebagai cold case atau case yang ya udah dibiarin aja. Nggak ada penelusuran ataupun penyelidikan lebih lanjut lagi untuk kasus tersebut. Nah, teori-teori pun mulai banyak bermunculan di kalangan masyarakat mengenai kematian Janet ini. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa teori-teori yang bermunculan di kalangan masyarakat terkait kasus kematian Janet. Nah, yang pertama, menurut rumor masyarakat sekitar, Janet ini dipercaya telah menjadi tumbal dari kegiatan aliran sesat ataupun jadi tumbal kegiatan satanik. Karena selain dari rumor-rumor yang beredar mengenai hutan tempat Janet ditemukan ini merupakan hutan terkenal angker, koran lokal di tempat tinggal Janet itu membahas mengenai kematian Janet yang dengan tegas menyebutkan kalau sebenarnya kematian Janet ini karena diakibatkan dia itu dijadikan sebagai tumbal dari ritual penyembahan setan yang diyakini ritual persembahan ini tuh dilakukan oleh sekelompok satanik ataupun sekelompok aliran setan yang bernama The Witches. Nah, jadi The Witches merupakan sekelompok pemuja setan dan orang-orang yang menganggap dirinya ini sebagai penyihir, dan kelompok ini tuh dipercaya memiliki markas di hutan tempat Janet ditemukan. Hal ini pun didukung dengan ditemukannya beberapa potongan-potongan hewan yang sudah mati bergelantungan di sekitar tubuh Janet. Jasad Janet ini juga ditemukan di tempat angker di hutan di satu tebing yang bernama The Devil's Teeth, dan menurut legenda dari masyarakat New Jersey, di hutan tempat Janet ditemukan ada sosok jahat
jahat yang menghuni hutan tersebut, yaitu yang bernama Jersey Devil. Dan si Jersey Devil ini dipercaya sudah menghuni beberapa hutan di New Jersey. Bentuk dari The Jersey Devils ini menyerupai seekor naga dengan badan kanguru, bermuka kuda, dan memiliki sayap kelelawar. Tangannya kecil, kukunya panjang, dan ekornya itu bercabang. Nah, masyarakat sekitar itu sangat mempercayai kalau si Janet itu memang meninggal karena dia itu sudah dijadikan tumbal dari The Witches, para penyihir ini. Karena mereka itu nggak percaya kalau si Janet ini dirampok. Karena kalau dirampok, nggak mungkin sampai polisi itu bisa menemukan tanda-tanda panah yang digambar di batang pohon di sekitar hutan. Kemudian, kalau memang Janet ini ternyata dirampok, tentu saja perampoknya tuh nggak perlu susah-susah yang namanya nyusun beberapa benda mati, benda-benda aneh, kemudian digantung di pohon-pohon, merangkai beberapa kayu menjadi sebuah bentuk salib. Kayak effortnya tuh terlalu repot untuk menjadikan kasus kematian Janet itu disebabkan oleh sebuah perampokan gitu. Menurut kalian nih, kira-kira teori-teori apa aja sih yang mungkin aja nih bisa jadi penyebab dari kematian si Janet? Yuk tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin sedikit informasi buat kalian nih guys. Kota Springfield ini merupakan tempat tinggal Janet sejak dahulu kala, memang sudah terkenal dengan pamornya, yaitu sebagai kota yang memiliki sejarah soal penyihir-penyihir. Nah, meskipun sampai hari ini kasus kematian Janet itu tidak terpecahkan, penduduk di Springfield memilih untuk diam dan tidak mau berkomentar jika ditanyakan mengenai kasus kematian Janet. Seolah-olah mereka itu takut dan tidak ingin mengingat kembali kematian yang sampai hari ini tidak bisa terungkap. Nah, menurut kalian nih guys, kira-kira apakah memang benar kematian Janet ini terjadi karena ia sudah menjadi tumbal dari kegiatan ataupun ritual satanik, atau mungkin ada pembunuh ataupun perampok yang dendam dengan Janet ataupun keluarga Janet dan melakukan hal-hal iseng dan repot hanya untuk membunuh si Janet? Komen di bawah ya. Nah, sekian video hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian kepengen aku bahas mengenai kasus kematian yang lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye!